Sudah tanya, Bu? Ya, baru proses. Oke, sudah. Oke, oke. Baik, saya mulai untuk pemaparan saya. Ini untuk identitas saya. Saya bekerja di Satuan MTS 3 Kebumen, periode 6, Angkatan 32 di Lasar CPNS ini. Terus kemudian sedikit profil singkat dari lembaga saya, MTS Negeri 3 Kebumen, beralamat di Kecamatan Kudenangun. Untuk selengkapnya bisa diakses di website MTSN 3 Kebumen, sch.id. Lanjut ke latar belakang atau identifikasi isu yang saya susun dalam identifikasi APK sekaligus ini. Yang pertama, kurang optimalnya kegiatan literasi di MTS Kebumen. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, minimnya disiplin siswa dalam menyelesaikan tugas dan hafalan. Keempat, kurangnya pengawasan terkait dengan ketertiban peserta didik dan dalam menggunakan atribut. Dan yang terakhir, kurangannya optimal kesesuaian kompetensi guru dengan mata pelajaran. Dari identifikasi APKL dapat dicek bahwa selanjutnya bisa dianalisis dengan analisis USG sehingga dihasilkan tiga isu, yaitu isu yang pertama kurang optimalnya kegiatan literasi, kedua belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran, dan yang ketiga adalah kurangnya optimal pengawasan terkait dengan atribut sekolah. Nah, di sini dalam analisis APKL dan kemudian ditelurkan dengan USG didapatkan sebagai core issue yaitu yang nomor dua belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran di MTC Kabupaten. Selanjutnya dianalisis dalam diagram Fishbone. Di sini yang pertama dari faktor man, guru kurang maksimal dalam mengoperasikan media pembelajaran digital seperti Smart TV atau proyektor, serta guru masih cenderung menggunakan metode ceramah. Dan dari segi metode, modul ajar jarang yang membuat integrasi media pembelajaran digital. Dari sisi material, media pembelajaran berbasis teknologi ada, tapi tidak selalu dimanfaatkan. Dan yang terakhir dari segi milieu atau lingkungan, budaya sekolah masih dominan konvensional, belum sepenuhnya adaptif dengan teknologi. Nah, dari analisis diagram Fishbone kemudian bisa saya rumuskan dalam judul yaitu optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran melalui EducaPlay di MTSN 3 Kebumen. Selanjutnya, matriks kegiatan dari yang pertama membuat perencanaan, terus kemudian kedua adalah aktualisasi, optimalisasi, kemudian yang ketiga adalah persiapan pembuatan media pembelajarannya, yang keempat pembuatan media pembelajarannya melalui EducaPlay, dan yang terakhir mensosialisasikan media pembelajaran melalui EducaPlay ke dalam ke rekan sejawat guru. Kemudian untuk jadwalnya dari perencanaan sampai sosialisasi media pembelajaran tadi, saya susun dalam bulan September dan Oktober dari mulai minggu kedua sampai ke minggu ketiga Oktober. Berikut di samping tabel berupa output hasil dari masing-masing kegiatan. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Zaimatul selaku mentor memberikan dukungan dan penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kami hanya akan menyampaikan beberapa hal bahwa isu yang diangkat itu oleh Bapak Ahmad Nur Fauzan ini sangat relevan dengan kondisi madrasah saat ini, di mana memang beberapa ada sebagian guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran yang sebenarnya sudah ada di beberapa sebagian besar kelas gitu ya. Dan otomatis ini juga relate sesuai dengan visi misi kami, sehingga karena ada kesesuaian tadi, otomatis kami akan mendukung dengan sepenuhnya pada pelaksanaan program aktualisasi ini. Terus, dan harapan kami, aktualisasi ini tidak hanya menjadi laporan semata, nggih, tapi bisa benar-benar menjadi awal gerakan pembelajaran digital di MTSN 3 Kebumen. Sehingga sangat wajar apabila kami itu berharap Bapak Fauzan ini menjadi role model bagi guru-guru yang lain, rekan sejawat untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran gitu nggih Pak Fauzan, dan Oke.
yang tidak kalah pentingnya bahwa kalau saya baca tadi ada media Edukable ini harapannya tuh bisa diaplikasikan di semua mapel, tidak hanya di mapel apa PPNP. pendidikan Pancasila di mapel Bapak, tapi juga di semua mapel sehingga karena semua mapel, harapan kami selaku pihak madrasah ini adanya program rutin pelatihan digital sehingga guru itu bisa memanfaatkan, bisa mengetahui, paham apa itu edukable, terus bagaimana pemanfaatannya dan seterusnya. Dan mungkin hanya sedikit tambahan bahwa jangkauan ke depannya harapannya media ini bisa diintegrasikan dengan platform digital di madrasah kita, baik itu mungkin ada e-learning madrasah gitu ya Pak ya, dan harapannya Bapak juga bisa ini menindaklanjuti ini karena saya lihat media ini bisa dijadikan sebagai bahan publikasi ilmiah, bisa berupa best practice dan yang lainnya. Intinya kami menunggu hasil dari program aktualisasi ini bisa bermanfaat untuk MTS N3 Kebumen. Mungkin seperti itu saja, Bu, dari Oke. kami. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Zaimatul telah memberikan dukungan kepada peserta Latsar. Eh, Selanjutnya kami persilakan Pak Dr. Haji Mutadi MED. Terima kasih. Oke, Oke, selamat ya, Mas Ahmad Nur Fauzan. Gitu, Kemudian Pak. Bu, Bu Kepala ya, Bu Yaim ya. Selamat ketemu Bu Yaim, Waka, Pak. Maka Kepala kurikulum. MTSN 3 Kebumen Oke. ya. Oh, pakai Oke. kurikulum Terakhir. ya. Oke. Tak Iya, kira Pak. wis jadi kepala ini loh, belum. Oke, oke, makasih. Oke, selamat ketemu Bu Yaim. Pak Ahmad Nur Fauzan. Oke, Pak. Apa mau multimedianya yang dibuat apa? Gitu. Edukaplay, Pak. Edu Edukaplay. itu hasilnya kayak apa? Gitu. Hasilnya nanti dalam penerapan di kelas itu sebenarnya mirip-mirip dengan media pembelajaran yang lain seperti halnya dengan Quizzes atau Kahoot, Pak. Oh gitu Oke. itu ya. Ya tolong. Ya udahlah. Saya apresiasi luar biasa. Tapi ke depan tolong nanti membuat multimedia dari artificial intelligence. Oke, Pak. Siap. Ya, Oke. ya nanti dirubah menjadi bahasa HTML. Wah itu menarik sekali ya. Menarik banget ini saya muter terus gara-gara itu. Ya, besok awal Oktober di daerah Tayu sana. Ya. Jadi nanti pembuatan multimedia berbasis gini, pembuatan multimedia online berbasis artificial intelligence. Nanti bisa menjadi legasi atau aset digital untuk MTSN 3 Kebumen. Oke. Apalagi MTSN Kebumen kalau tidak salah di atasnya itu sudah mencanangkan kalau tidak salah madrasah digital ya Bu Yaim ya. Oke, Pak. Iya, Leres. yang Tuh. di atas musola itu ya. Oh ya Oke, itu Eh, nanti betul. Dekatnya Pak Slamet ya. ya Bu. Oke. Jadi nanti itu guru-guru harus diupdate kemampuannya tidak hanya itu, tapi mampu membuat multimedia online berbasis AI. Tapi ini saya sudah apresiasi Mas Ahmad Nur sudah berani membuat terobosan itu. Tapi kelihatannya MTS-nya lebih berkualitas itu Mas. Nanti harus dikejar dengan menggunakan tidak multimedia seperti itu. Ya Oke, nanti siap, belajar Pak. ya, Oke, belajar siap. bahasa HTML. Oke ya, terima kasih. Itu aja lah, udah Oke, bagus lah ya. Pun Bu ya, oke, soal udan ini oke. masalahnya. Oke, Oke. makasih. Oke, terima kasih Pak Jangan Mutati. lupa Bu Zaim mengajak latihan kerja sama dengan Balai Diklat ya. Oh iya, Bu. Kami sering dengan Pak Mutadi. Kemarin, pilih kemarin Pak Wes, wes, Mutadi ke MTS 3. nggak usah bicara saya Bu, cukup ya. Oh iya. Sudah kangen sama itu apa? Eh, aren itu apa jenenge? Ada itu Bu, kelapa yang Bisa, dalamnya Bu, ada untuk agar-agarnya dengan itu loh. Balai Diklat. Untuk pelatihan yang Oke, lain. nggih. Oke. Matur nuwun, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Oke, yang ke-8 ya Bu ini ya. Nggih, Oke, selanjutnya lanjut. peserta ke-8 dipersilahkan. Nggih, saya Bu. Nggih, Mbak Eh, Anggari ya? Nggih,